Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila A dengan akhir NIM 036 yang akan menjelaskan tentang teknik penyusunan karya tulis ilmiah. Baik, karya tulis ilmiah menurut Harry Firman merupakan sebuah laporan tulisan yang dipublikasikan atau disebarluaskan dan dipaparkan atau diperlihatkan, dijelaskan oleh pembaca yang tentunya di dalam karya tulis ilmiah tersebut memperhatikan kaidah dan etika. Nah, kaidah tersebut seperti bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentunya bahasa baku yang mudah dipahami oleh para pembaca, tidak menggunakan bahasa yang gaul, dan etika masyarakat, yaitu di dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus jujur untuk menulis sebuah karyanya agar dibaca dengan masyarakat atau para pembaca. Baik, di dalam teknik penyusunan karya tulis ilmiah tentunya memiliki tahap. Nah, yang pertama ialah pemilihan topik. Nah, di dalam pemilihan topik tentunya kita harus mencari topik yang berada di sekitar kita. Contohnya kita menggunakan data observasi. Nah, kita bisa mencari topik di lapangan atau di masyarakat. Nah, yang kedua ialah memilih topik yang menarik perhatian kita. Contohnya ada dua topik di dalam masyarakat atau lapangan tersebut. Nah, kita bisa mengambil satu yang menarik perhatian kita. Contohnya semisal karya tulis ilmiah itu paling menarik perhatian kita. Nah, kita bisa mengambil topik tersebut. Yang ketiga ialah pemilihan topik harus menggunakan data dan fakta. Tentunya data itu yang dimaksud seperti data observasi. Nah, fakta ialah apa yang kita teliti atau yang kita kaji di lapangan atau masyarakat tersebut, yaitu benar-benar fakta. Nah, yang keempat ialah pemilihan topik harus memiliki sumber acuan. Maksudnya yaitu kita bisa mengambil sumber acuan dari membaca buku, artikel, makalah, atau bisa juga internet. Baik, di dalam pemilihan topik tentunya kita harus membatasi topik kita. Nah, intinya ialah agar topik kita tidak meluas, agar kita juga bisa fokus, kita bisa memiliki tujuan tentang topik yang kita punya, dan tentunya agar tidak bertele-tele pembahasannya. Nah, bagaimana sih cara menentukan judul? Yang pertama ialah libatkan pembaca, yaitu kita bisa memaparkan kepada pembaca tentang topik yang sudah kita kaji. Yang kedua ialah mewakili isi bacaan. Nah, kita bisa memberikan gambaran yang menyeluruh tentang informasi yang telah kita kaji. Yang ketiga yaitu berdasarkan fakta, yaitu memiliki data. Yang keempat, berisi gagasan utama, maksudnya yaitu memiliki benang merah yang mengikat seluruh isi bacaan. Yang kelima yaitu berupa pernyataan. Kita bisa mengambil contoh metode penulisan karya tulis ilmiah, itu pernyataan. Yang keenam ialah kata kunci. Kita bisa mengambil inti dari bacaan atau topik, intinya saja, seperti metode karya tulis ilmiah. Kita masuk ke tahap pengumpulan data. Nah, dalam mengumpulkan data tentunya harus relevan. Nah, relevan yang dimaksud yaitu memiliki hubungan erat tentang apa yang kita bicarakan atau kita persoalkan. Yaitu kita bisa mengambil dari sumber literatur, yaitu buku, jurnal, artikel, dan tentunya kita juga bisa menggunakan data observasi, yaitu turun langsung ke lapangan. Kita juga bisa menggunakan wawancara, yaitu wawancara kepada pembaca atau para ahli yang bersangkutan, terus eksperimen. Baik, pada tahap penulisan draft, fokus utamanya yaitu untuk menuangkan ide-ide dan informasi secara spontan agar dapat dikembangkan lebih lanjut di tahap
revisi dan penyuntingan. Di tahap revisi ini tentunya memiliki tujuan, yaitu memiliki tujuan untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan suatu karya, dan tentunya untuk menguatkan argumen atau informasi. Dan di dalam proses revisi ini, penulis bisa memastikan bahwa karya tersebut terorganisir dan menyampaikan pesan atau tujuan lebih efektif. Di tahap penyuntingan tentunya memperbaiki berbagai aspek karangan, seperti isi, struktur, gaya penulisan, dan mekanika penulisan, dengan tujuan agar meningkatkan kualitas dan efektivitas sebuah karya. Nah, di dalam isi tentunya memeriksa keakuratan informasi dan fakta yang disajikan. Strukturnya yaitu menambah, menghapus, atau memodifikasi bagian-bagian kerangka seperti pendahuluan, isi, penutup agar lebih terstruktur. Di gaya penulisan yaitu memperbaiki penggunaan bahasa, pemilihan kata, struktur kalimat agar lebih efektif dan mudah dipahami. Baik, dalam mekanika penulisan tentunya memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan tipografi. Baik, di tahap publikasi tentunya penulis harus mempertimbangkan apakah tulisan tersebut bermanfaat bagi pembacanya atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu sistematika. Nah, bagian awal terdapat halaman judul yang berisikan judul dan nama pengarang. Yang kedua, kata pengantar berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih dari penulis. Yang ketiga, daftar isi yaitu berisi judul bab, subbab, dan beserta nomor halamannya. Bagian inti yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Nah, latar belakang yaitu memberikan informasi awal dari seluruh kegiatan penelitian. Bisa juga inovasi atau sebuah harapan. Nah, rumusan masalah yaitu sebuah pertanyaan mengenai masalah yang diangkat. Seperti mengapa, bagaimana, apa. Nah, tujuan penulisan yaitu agar kita bisa menjawab dari rumusan masalah tersebut. Manfaat penulisan yaitu agar kita tahu kegunaan dari apa yang kita teliti atau dari rumusan masalah tersebut. Landasan teori yaitu memberikan konsep untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik. Nah, metode penulisan dilakukan secara cermat dan prosedur atau bisa dibilang langkah-langkah untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, kita bisa mengumpulkan data dari data observasi, wawancara, atau eksperimen yang telah saya jelaskan di pengumpulan data tersebut. Dan informasi tentunya bisa dari studi literatur, dari sumber relevan seperti buku, jurnal, artikel. Di bagian isi terdapat pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pembahasan tentunya membahas lebih dalam tentang permasalahan, tentunya didasari oleh data dan informasi. Kesimpulan yaitu ringkasan inti dari pembahasan. Kesimpulan yaitu inti dari pembahasan di dalam pembahasan tersebut. Saran ialah tentunya dari penulis. Saran berupa rekomendasi, contohnya seperti penulis menyarankan pembaca untuk mencari informasi atau sumber lain jikalau karya tersebut masih banyak kekurangan atau memiliki kekurangan. Di bagian akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, atau lampiran jika diperlukan. Nah, di daftar pustaka tentunya memberikan informasi kepada pembaca agar pembaca lebih mudah untuk menemukan sumber yang disebutkan. Daftar riwayat hidup atau biodata tentunya berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, organisasi jikalau pernah mengikuti, dan
sebuah karya yang telah kita buat. Kita bisa memasukkannya ke dalam biodata tersebut. Dan yang terakhir, lampiran jika diperlukan, yaitu sebuah informasi tambahan yang berisikan data dan informasi bisa berbentuk tabel. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Maaf jikalau terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.